yakni sambutan mewakili keluarga besar sekaligus nasihat daripada hikmah haul dan doa penutup kepada guru kami, orang tua kami Al-Mukarram Kiai Haji Hamdan SE. Disilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujat, khusus akhir al-mahbub Ustaz Diki Kaharudin SPD serta Ustaz Tadi, Ustaz Saifuddin, juga Ustaz Fajar, dan juga para satid yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Khusus Ketua DKM Masjid Jami'al Mujahidin, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sesepuh, para orang tua yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Terkhusus yang saya hormati yaitu Sahibul Bait Bapak Ilham Harib beserta keluarga besar yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan di malam yang mubarakah ini dalam rangka haul orang tua kami, guru kami, yaitu pendiri Yayasan As-Shalihin Bapak Dr. Haji Surah Sidik MPD, juga haul yang kelima tahunnya itu Ibu Hajah Roqiyah. Semoga almarhumah dan keluarga besar yang sudah mendahului, semoga senantiasa Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Miyaumi hadza ila yaumil akhirah. Dari saat ini kita berharap memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya berlakunya syafaat Nabi Muhammad. Begitu pentingnya dan merupakan rukun dalam sholat. Di saat kita bertasyahud, kita harus membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini merupakan syarat. Bagaimana sholat kita akan diterima? Dengan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah yang namanya wasilah. Dan itu adalah pertolongan buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Seorang berdoa tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad, doanya itu belum sampai di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang senantiasa dia hadir di majelis ilmu, dalam majelis itu tidak ada solawat, maka majelisnya sia-sia. Majelisnya tidak memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menyampaikan dalam hadisnya, nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Nawiru buyutakum. Buyut itu jamak. Jadi artinya terangi rumah-rumahmu, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan asbab membaca Al-Quran. Alhamdulillah di malam ini subhanallah kita sama-sama baca surah Yasin. Biasakan surah Yasin ini kita baca. Jangan sampai terlewatkan dalam satu hari minimal kita baca surah Yasin. Dalam satu riwayat, orang yang baca surah Yasin satu kali di pagi hari, maka Allah akan cukupkan rezekinya sampai sore hari. Orang yang baca surah Yasin sore hari, Allah cukupkan rezekinya sampai pagi hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surah Yasin 5 qur'alahu. Surah Yasin itu tergantung niatnya buat apa kita baca. Kalau kita baca surah Yasin supaya kita hidupnya barokah, rumah tangganya barokah, maka insya Allah asbab membaca surah Yasin
keluarganya menjadi keluarga yang senantiasa sakinah mawaddah rahmah, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca surah Yasin kita pun berharap supaya ditetapkan imannya, Islamnya, ihsannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab kita membaca surah Yasin ditetapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalannya waktu, kehidupan ini subhanallah begitu cepat. Wal asri, demi masa. Ini sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak Allah ya tegaskan dalam Al-Qur'an memakai harful qasam, wal asri, wal fajri, ya wadduha, wal laili. Ini semuanya waktu-waktu yang subhanallah harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari, tidak ada waktu kecuali kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dipastikan hidup kita ini barokah. Dan barokah itulah yang kita cari dalam hidup. Buat apa harta kita berlimpah kalau tidak memperoleh barokah? Buat apa ilmu kita banyak tapi kalau tidak memperoleh ilmu yang barokah? Buat apa hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan duniawi sehingga dia lupa kepada Allah. Dia asik dengan dunianya sehingga dia tidak mau mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan nikmat yang Allah titipkan, yang Allah berikan, sumbernya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lupa atas nikmat yang Allah berikan, dia lupa kepada yang berikan nikmat, dia akan jauh daripada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakti kita anak terhadap orang tua tidak ada cara kecuali banyak mendoakannya. Setelah tidak ada orang tua kita, di antaranya adalah setiap kita niat melakukan amal kebaikan, libatkan ya Allah pahala ini semoga Engkau sampaikan kepada orang tua kami ya Allah. Ketika mau baca Al-Quran ya Allah, hadiahkan Fatihah. Saya baca Quran ya Allah, semoga kebaikan, keberkahan, pahala Al-Quran Engkau limpahkan keberkahannya, kebaikannya kepada orang tua. Setiap kita bersedekah, setiap kita melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya, niatkan ya Allah semua ini semoga kebaikan pun juga akan bisa dirasakan buat orang tua kami almarhum almarhumah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dha'iqah itu maknanya adalah merasakan, bakal ngalamin hadirin. Kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Kita seringkali mendengarkan berita, kita seringkali mendengarkan pengumuman di masjid-masjid hadirin. Berita duka cita. Suatu saat kita pun namanya akan disebut di masjid hadirin. Suatu saat nama kita pun akan dipanggil di musola. Maka alangkah malunya, mohon maaf, kalau kita ini jauh dengan rumah Allah. Manfaatkan sebaik mungkin sisa umur kita ini untuk banyak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, lalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak tilawah Al-Qur'an, banyak berdoa minta supaya husnul khatimah. Karena kematian al-maut ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya secara tiba-tiba, tanpa konfirmasi, tanpa diberitahu hadirin. Kadang-kala mohon maaf, anaknya yang nungguin orang tuanya sakit berhari, berminggu, berbulan. Allahu Akbar, orang tuanya yang sakit berminggu, berbulan sehat, anaknya yang sehat lebih awal meninggalkan orang tuanya yang sakit. Karena yang namanya kematian tidak menjadi syarat orang harus tua dulu. Kematian tidak menjadi syarat orang harus sakit dulu. Kadang-kala subhanallah keluar rumah hadirin, nyetar mobilnya, itu mobilnya jalan, itu ya suara mesinnya hidup. Ternyata orang yang di dalam mobil itu di atas joknya subhanallah dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Ghazali beliau menyampaikan, orang yang cerdas adalah aksiru dzikrul maut, memperbanyak ingat mati. Mudah-mudahan kita yang hadir pada panjang umur semua, amin. Amin. Sampai 70 tahun, amin. Amin. 90, 100, Amin. 150, Amin. terus aja Pak, amin. Alhamdulillah.
khairan nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang baik dipanjangkan umurnya, semakin dekat dengan Allah. Usia Pak kalau sudah 50 tahun, mohon maaf, sudah banyak isyarat, sudah banyak SMS dari Allah. Nabi Yakub pernah nanya sama malaikat Jibril. Nabi Rasul tuh CS Pak sama malaikat. Bapak dalam kitab Tabil Ghafilin, malaikat Israel saben hari 70 kali datang ke rumah kita. 70 kali malaikat Israel datang ke rumah kita. Kita pengen dikenal sama malaikat Israel dalam kitab Wasiatul Mustafa. Bagaimana malaikat Israel ketika mencabut nyawa kita dengan penuh ta'zim wa takrib, dengan penuh penghormatan, diambil pelan-pelan dari ujung kaki. Terus kalau dikenal oleh malaikat Israel, hadirin, datang ke rumah kita 70 kali, dilihatnya oleh malaikat Israel kita dalam keadaan sedang duha di pagi hari, sedang membaca Al-Quran di rumahnya, berzikir tidak pernah putus, aktivitas manfaat maslahat terhadap orang banyak, dijumpainya oleh malaikat Israel di rumahnya dalam keadaan terus disibukkan dengan amal-amal yang saleh. Insya Allah orang tersebut nanti di saat akhir hayatnya, malaikat Israel mencabut nyawanya dengan mudah, dengan tenang, seperti mencabut rambut di atas tepung dengan mudahnya. Tapi bagi orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, dia menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara subhanallah begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ada ayat Allah, apa kamu tidak melihat? Berjalannya waktu, tenaga kita semakin berkurang, hadirin. Kalau sudah 60 tahun Pak, makan udah hati-hati dijaga. Saya di Rawasemut itu jamaah rata-rata 60-70 tahun Pak. Duduk samping saya, itu makanan enak-enak. Ada ayam, ada soto, ada daging. Sebelah saya aki-aki yang 70 tahun, Ki, daging makan. Enggak bisa Ustaz, ini udah habis. Allahu Akbar. Makanan sudah mulai banyak yang dipantang, hadirin. Dia ambil yang aman-aman, tahu yang empuk-empuk, karena gigi udah habis. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mulai 60-70, gigi sudah mulai gugur, rambut uban bertabur, pendengaran sudah kabur, kulit udah pada kendur, siang malam batuk berdengkur-dengkur. Pagi-pagi mesti nyari sarapan, kalau nggak ada bubur bikin sayur. Jalan sudah mundur-mundur, di belakang ada sumur, hati-hati kejebur. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah layaknya 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Bahkan dalam Al-Quran kalau sudah 40 tahun, sudah kematangan diri kita. Kan berjalannya waktu ini kita sudah ngelewatin semua Pak. Dari anak-anak udah, remaja udah, dewasa udah tua kita. Kalau Sadikin masih muda Ustaz. Masih muda Ustaz. Ustaz masih muda. Apalagi saya. Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sisa umur hidup kita ini untuk hal-hal yang manfaat maslahat. Aish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Hidup mulia, hidup yang manfaat. Bagaimana ketiadaan kita dikenang kebaikannya. Subhanallah. Kayak Bapak Haji Saleh Sidik, yang rahimakumullah, beliau kalau pagi itu tidak pernah lepas kecuali tilawah Al-Quran. Saya nanya Bapak Haji, kata saya, Pak Haji rajin banget baca Quran, kapan lagi Ustaz? Buat bekal kalau udah nggak ada. Bekal kalau udah nggak ada Pak, yang dibawa apa? Amal soleh. Uang kita yang di bank itu Masya Allah ditinggal. Rumah yang bagus ditinggal, kendaraan yang bagus ditinggal, investasi kita bakal ditinggal, anak-anak semua bakal ditinggal. Apa yang kita bawa? Salat berjamaah, itulah yang akan kita bawa. Qiyamul lail di malam hari, itulah amalan yang setia di alam barzakh.
tilawah Al-Quran yang terus didawamkan setiap saat, setiap waktu, setiap hurufnya menjadi kebaikan buat dia. Maka jangan pernah khawatir. Masuk di alam kubur bukan tempat yang mengerikan. Radhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah. Seluas mata memandang ke depan tidak ada batas. Begitu jauh pandangan kita ke depan. Itulah min ahlil jannah. Masuk ke alam kubur khairan min darrihi, lebih baik daripada rumah saat ini. Hadirin, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan almarhumah yang saat ini dihauli oleh anak-anaknya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau husnul khatimah. Amin. Terus pahalanya mengalir, jariahnya mengalir dari tilawah Al-Qur'an dari anak-anak. Begitupun dari anak-anak didik. Karena beliau adalah pendiri Yayasan As-Salihin. Jangan pernah kita melupakan setiap waktu, setiap saat. Hadiahkan Fatihah dengan orang-orang yang senantiasa mempunyai jasa kebaikan buat kita. Semakin banyak kita kirim doa sama orang yang saleh, orang yang baik, suatu saat kita nggak ada, bisa dipastikan kita akan ada yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, mewakili sahibul bait. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian di tempat kami mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق، توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والشفاء والمغفرة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة محمد Rasul salam, khususan almarhum Bapak Haji Swasti, almarhumanya Haji Roki, almarhum min ahli bait al-madhkurah, almarhum min ahli al-hadirin al-madhkurah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffaril niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wadkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah qadi al hajat, kafi al muhimmat, dafi al bariyat, rafi' al darajat, syafi al amrad, ya mujibud da'wat ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamul mursalin walhamdulillahi bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.